Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pendengar? Senang sekali saya Nurul Ulfah dapat menyapa pendengar kali ini dalam podcast bersama BPKAD Provinsi Banten. Dan saat ini saya sedang berada di kantor BPKAD atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, tepatnya di ruang bidang BMD, barang milik daerah. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Raden Berli Rizky Natakusuma, SHMSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, saat ini sedang berjalan program apa Pak di bidang BMD ini? Bidang BMD sedang melaksanakan penatausahaan aset, baik itu berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset, Ya. kemudian juga pengamanan aset, kemudian juga kita bicara soal menata perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan baik. Oke. Seperti itu. Nah, yang baru-baru ini dilaksanakan kalau tidak salah pencatatan aset yang di Bendung Sindang Hela itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana itu Pak pelaksanaannya? Ya, baik. Yang pertama adalah ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Permukiman yang dialihkan berdasarkan aturan, dialihkan ke Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karenanya, semua kelengkapan terkait dengan barang milik daerah yang dikuasai sebelumnya oleh Dinas Perkim atau Perumahan Permukiman dialihkan ke Dinas PUPR. Oke. Nah, kami melakukan pencacahan terhadap data-data yang dimiliki di dalam kartu inventaris barang yang menjadi bahan bagian evaluasi apakah barang tersebut masih layak atau seperti apa statusnya. Oke. Ya. Dan Bendung Sindang Hela sendiri kan baru ya Pak ya? Iya. Baru-baru ini diresmikan gitu? Iya, betul. Nah, Bendungan Sindang Hela itu terdiri dari dua bagian. Yang kita miliki di pemerintah provinsi adalah di sisi water treatment pump, WTP. Ya, jadi WTP itu adalah direncanakan untuk bisa mengalirkan air bersih dari sumber waduk yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Nah, kita bagian dari yang tidak terpisahkan nanti untuk melakukan hal tersebut. Nah, pemanfaatan terhadap hal tersebut nanti akan menghasilkan pendapatan daerah. Betul, nih bicara tentang pendapatan asli daerah atau PAD, tentu ini tidak terlepas dari program-program yang dilaksanakan bidang BMD ya Pak ya. Iya. Salah satunya adanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan aset. Nah, Iya. mungkin Bapak bisa jelaskan nih kepada pendengar podcast yang saat ini mungkin sedang menyimak kita. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi program optimalisasi pemanfaatan aset ini Pak? Iya, baik. Kami dari BPKAD Provinsi Banten dalam hal khususnya bidang BMD yang memiliki tugas fungsi diantaranya adalah membantu pengelolaan barang milik daerah. Yang dalam hal ini pejabatnya adalah pengelola BMD adalah PJ Sekda. Itu kita merencanakan bahwasanya pendapatan asli daerah kita yang selama ini masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah, diharapkan kita bisa memberikan kontribusi terhadap PAD selain dari pajak daerah yang sudah established. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa menyediakan ketersediaan anggaran belanja untuk kebutuhan masyarakat. Di antaranya kebutuhan baik itu dana sosial, dana kesehatan, dana pendidikan, kita bisa berkontribusi dengan cara memanfaatkan aset yang ada untuk bisa disewakan, dikerjasamakan pemanfaatannya, atau juga dilakukan kerjasama berkaitan dengan bangun guna serah atau serah guna bangun, dan juga kerjasama infrastruktur. Kita bisa lakukan itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke, sejauh ini progres dari program atau pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan aset ini sudah sejauh mana Pak? Ya. Sudah seperti apa? Nah, untuk sisi perencanaan dulu, kita di tahun 2023 ini, karena memang ini merupakan suatu terobosan yang sebelumnya memang sudah dilakukan namun belum masif, secara masif karena
hanya sebatas penyewaan beberapa lokasi seperti lokasi ATM, kemudian juga kantin-kantin, baru sebatas itu. Nah, kita merencanakan di tahun 2023 ini untuk di 2024 itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pemprov Banten. Dengan cara apa? Yang pertama adalah kita melaksanakan appraisal terhadap beberapa lahan-lahan strategis yang premium yang bisa kita tawarkan kepada investor atau pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan lokasi tersebut, seperti halnya lahan tanah, kemudian lahan situ atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten. Oke, lokasinya di mana saja tuh Pak yang mungkin yang jadi fokus saat ini? Yang lahan strategis yang pertama sebagian besar banyaknya di wilayah kota, kabupaten dan kota Tangerang Selatan. Oke, Tangerang Raya ya. Tangerang Raya. Ya, karena memang kalau kita bicara lahan per meternya di sana juga sudah cukup signifikan tinggi dibandingkan di wilayah sini. Dan juga ada beberapa lahan-lahan yang memang yang strategis di pinggir pantai, misal di Panimbang ada salah satunya yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk lahan wisata atau lain-lain seperti itu. Kegiatan ada jalan tol Serang Panimbang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Itu juga mendukung juga dalam pengelolaan aset begitu ya, khususnya di daerah selatan. Nah, kalau untuk pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aset ini Pak, tentu ada strategi yang diambil untuk pelaksanaannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan strateginya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, kalau untuk bicara strategi tentunya pendekatannya harus holistik, dalam artian harus didukung oleh berbagai pihak. Ya, diantaranya yang kami sudah koordinasikan adalah dengan DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 3 yang membawahi terkait dengan keuangan, kemudian juga kita bicara dengan PTSP, kemudian dengan beberapa perangkat daerah yang sebagai pengguna barang. Kita kombinasikan energinya untuk bisa mendukung penuh terhadap kondisi ini. Seperti itu untuk yang strategi. Kemudian sisi pelaksanaan nanti seluruh pendapatan daerahnya akan masuk ke dalam retribusi daerah dengan kode rekening retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha. Dia masuk ke situ, kemudian masuk ke kas daerah Provinsi Banten. Oke, Pak, selain lahan tadi yang ada di kawasan Tangerang Raya begitu, aset apa saja sih yang menjadi prioritas bidang BMD ya di program tahun 2023 ini kaitannya dengan optimalisasi pemanfaatan aset? Ya, kami juga memiliki beberapa lahan strategis di perkotaan. Di perkotaan, diantaranya ada di Serang, Kota Serang. Mungkin kalau diketahui ada Jalan Jenderal Sudirman di situ. Itu ada sekitar 6.000 meter pun ada yang dimiliki pemerintah Provinsi Banten, diantaranya itu. Kemudian juga di Tangkas, juga di tengah kota, di depan rumah sakit Misi, rumah sakit Misi itu kita memiliki lahan itu. Ada beberapa lahan-lahan juga yang memang tidak hanya di Tangerang Raya, yang bisa dikatakan laik untuk bisa disewakan atau dikerjasamakan. Itu banyak yang kita miliki. Oke, jadi selain Tangerang Raya, di wilayah Serang dan Rangkas Bitung juga ada ya Pak ya. Kalau bentuk pemanfaatannya sebenarnya seperti apa Pak? Hanya sebatas untuk disewakan saja atau ada pengelolaannya begitu untuk ya, jadi tadi yang saya sampaikan, ada 4 metode yang bisa dilakukan dari sisi optimalisasi pemanfaatan aset. Yang pertama adalah sewa. Kita bisa menyewakan kepada pihak lain untuk mendapatkan kontribusi pendapatan asli daerah. Baik itu misal bisa bulanan, bisa tahunan, bisa 5 tahunan, tergantung dari sisi kerjasamanya. Kemudian ada namanya kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dengan pihak lain yang ingin
mengelola lahan tersebut untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misal, contoh menanam jagung, terus nanti dibagi hasilkan. Oh, Itu namanya kerjasama pemanfaatan. Atau juga yang ketiga adalah bangun serah guna atau guna serah bangun. Misal contoh, ada yang ingin membangun hotel. ya. Hotel kita kerjasamakan. Hmm. Itu selama itu kalau untuk KSP BGS dan BSG itu bangun guna serah atau serah guna bangun itu minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun Oh, ada jangka perjanjiannya. waktunya. Untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan oleh si pengguna atau yang wajib retribusi Ya. dalam rangka untuk melakukan operasionalisasi apa yang menjadi kebutuhan yang bersangkutan. Oke. Nah, setelah 30 tahun, misal terjadi keinginan dari pemerintah Provinsi Banten untuk memutuskan MOU tersebut atau tidak diperpanjang, maka bangunannya akan dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten. Jadi aset milik daerah Ya, gitu. jadi aset milik daerah. Dengan catatan juga ini yang menjadi prioritas dari pimpinan dalam hal ini Pak PJ Gub, bahwa pemanfaatan aset lebih kepada melaksanakan kepentingan masyarakat dulu. Oke. Jadi lahan-lahan kita yang banyak ini sebagian besar akan dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat. Contoh adalah terkait dengan pembangunan sekolah, pembangunan fasilitas rumah sakit, atau pembangunan yang lain yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga mungkin untuk perkantoran-perkantoran yang memang membutuhkan terhadap aset yang dimiliki oleh Pemprov. Nah, setelah itu yang idle atau yang tidak dimanfaatkan itu yang kita prioritaskan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap investasi begitu ya Pak ya. terhadap pendapatan. Jadi tetap prioritasnya adalah untuk masyarakat dulu. Jadi lahan-lahan yang dimiliki pemerintah Provinsi Banten seperti gunakan untuk sarana pendidikan, untuk kesehatan dan perkantoran, baru ke investasi gitu ya Pak betul. ya. Nih bicara investasi Pak, dengan pemanfaatan aset yang dimiliki daerah Provinsi Banten ini, seperti apa sih progres dari investasinya Pak? Apakah sudah, apalagi yang di daerah Tangerang Raya begitu ya, apakah sudah semakin menjanjikan itu untuk meningkatkan PAD atau bagaimana? Iya, sangat menjanjikan, bisa dipastikan sangat menjanjikan. Kenapa? Karena memang lahan-lahan di wilayah Tangerang itu kan terbatas ya. Iya. Dengan kondisi kita bisa menyewakan atau bisa melaksanakan yang tadi yang saya sampaikan, kerjasama pemanfaatan atau BSG, itu sangat menarik bagi investor-investor. Karena apa? Karena lahan yang sedikit. Kalau yang kita miliki di beberapa titik, khususnya di situ-situ ya, itu ada yang sampai 60 hektar. Oh, luasnya Sekali ya. Ya, walaupun ada beberapa area konservasi ya, kalau situ itu tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk misal dikerjasamakan atau disewakan. Ada area konservasi yang memang harus dilindungi. Baru sisanya ya lumayan juga kalaupun ada sisanya. Itu kalau bicara ya kita bicara sederhana saja. Kalau bicara NJOP saja di sana itu bisa sampai 10 dan 20 juta per meter. Per meternya. Ya, kalau bisa disewakan dalam 1 tahun mungkin kita bisa mendapatkan kontribusi minimal 2 juta per meter untuk disewakan selama 1 tahun. Itu baru sewa ya Pak ya? Ya. Belum metode yang lainnya gitu. Betul. Nah sejauh ini hingga semester kedua nih tahun 2023 dari penerapan program optimalisasi pemanfaatan aset dengan menggunakan metode-metode yang tadi Bapak jelaskan, sudah berapa persen Pak bisa mengangkat PAD kita nih? Tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya kami masih dari sisi di 2023 ini karena kita memasifkan terhadap optimalisasi ini baru di 2023 ini. Dengan perencanaan di 2024 itu kita sudah bisa mulai.
Oke, pelaksananya 2024. Pelaksanaannya. Oh, ini baru Ya, tahap perencanaan ya. Pak ya. Oke. Kalau untuk yang yang sifatnya tidak terlalu besar, aset-aset misal seperti yang saya contohkan tadi, kantin, kemudian juga ATM, itu sudah berjalan, tapi sudah tidak berjalan. signifikan terhadap pendapatan. Benar-benar yang diharapkan justru yang besar ini yang di 2024 ya, Ya, kita betul. harapkan bisa terrealisasi. Kalau untuk pemanfaatan aset yang ada di daerah selatan tadi salah satunya kan Panimbang. Iya. Selain Panimbang mungkin ada lagi kah Pak yang kira-kira progresnya bisa menjanjikan juga nih? Kan tidak hanya di kota saja begitu, Iya, tapi iya. daerah selatan juga. Tentunya gini, kita kita merencanakan sesuatu dengan kondisi yang memang laik jual. Oke. Jadi dalam artian bahwa bila kita menawarkan aset tersebut untuk disewakan atau lain hal, itu bisa dipastikan akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Ada beberapa memang beberapa wilayah lahan-lahan kita itu yang bisa dikatakan sisi strategisnya belum tepat gitu untuk kita sewakan atau jual. Maaf, bukan jual, sewakan atau dikerjasamakan. Oke. Nah, itu yang kita masih bersikap selektif terhadap mana yang bisa kita tawarkan kepada pihak lain. Oke, artinya untuk saat ini fokus di perencanaan ini di daerah Tangerang Raya gitu, daerah Ada 20 perkotaan. titik ya. Oke. Nah, dari tadi kita bicara tentang optimalisasi pemanfaatan asetnya, Pak. Sebetulnya kalau target PAD tahun ini di Banten berapa sih, Pak? Dan capaiannya sudah berapa persen nih? Kalau itu mungkin nanti bicaranya di PAD mungkin bidang ya. PAD-nya. Iya, karena memang sepengetahuan saya sih target PAD kita adalah 7 triliun 7 triliun untuk Iya. 2023. untuk 2023 dengan asumsi sebagian besar adalah pajak daerah. Pajak daerah. Nah, kita akan mencoba nih menstimulus retribusi ini bisa minimal seperempatnya mendukung kontribusi terhadap PAD Iya. minimal, dengan harapan, dengan tujuan tadi yang saya sampaikan bahwa jika ada pendapatan daerah yang dihasilkan, maka ada alokasi anggaran belanja yang lebih besar untuk kebutuhan pemerintah Provinsi Banten menggelontorkan program-program kepada masyarakat. Oke. Jadi baru seperempatnya begitu ya Pak ya dari Berharapnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dicapai. Kalau sekarang kita bicara retribusi dibandingkan dengan pajak daerah, kontribusi terhadap PAD dari sisi retribusi hanya 0,15%. Masih jauh ya Pak ya dari target. Nah, kita mau berharap bisa berkontribusi 25%. Oke, dari bidang BMD ini. Dari BPKAD, retribusi ya. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Amin. Oke. Pak, kalau untuk pemanfaatan aset sendiri nih sebetulnya pihak mana saja sih Pak yang dilibatkan? Apakah hanya tadi itu mencari investor lah istilahnya ya untuk pelaksanaan di 2024 di wilayah Tangerang Raya, atau pihak-pihak mana saja nih yang terlibat di dalamnya? Untuk kita bicara soal pemanfaatan aset tentu tidak terlepas dari pengamanan, tidak terlepas dari penyelamatan aset, tidak terlepas dari penatausahaan aset. Nah, hal-hal seperti ini tentunya melibatkan banyak pihak. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Contoh bahwasanya kondisi aset yang dimiliki Pemprov itu sebagian besar itu merupakan pelimpahan dari Jawa Barat. Terkadang di pelimpahan Jawa Barat itu ada permasalahan-permasalahan yang diwariskan oleh Pemprov Jabar. Dalam hal apa? Adanya double catat kepemilikan. Jadi pengakuan-pengakuan dari warga atau pihak-pihak yang mungkin sudah menetap di situ, itu kita minta bantuan dari pihak Kejaksaan Tinggi untuk bisa memediasi penyelamatan aset tersebut. Dan juga kita juga bekerja sama dengan pihak BPN untuk bisa melaksanakan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan tersebut. Nah, beberapa mitra utama kami itu
merupakan tidak terpisahkan dari apa yang kami lakukan selama ini di BMD. Oke. Jadi pencatatan aset sangat penting ya Pak ya, terutama untuk aset yang mungkin masih dipermasalahkan antara ini punya Jawa Barat atau punya Banten gitu. Kalau untuk sertifikasi tanah sendiri tadi sejauh ini sudah berapa persen Pak yang tersertifikasi atau bagaimana? Dari 1028 wajib sertifikasi lahan itu sudah mencapai 65%. Oke. Kami memiliki target di tahun 2023 ini penyelesaian sertifikasi sebanyak 282 Oke, 282 sertifikat. Dengan catatan bahwa hal tersebut tidak serta-merta dan tidak mudah. Karena memang tadi kita bisa bersengketa sampai dengan peradilan. Ya. Bukan hal yang tidak mungkin karena ada yang merasa memiliki, kita juga memiliki, gitu ya. otomatis prosesnya kadang butuh tidak hanya bisa diputuskan dengan mediasi, tapi diputuskan sampai dengan Mahkamah Agung atau sampai peninjauan kembali. Prosesnya panjang ya Pak ya? Prosesnya panjang, jadi ya bukan kami tidak ini ya, tidak merasa terbebani sebenarnya. Tapi kadang kita juga harus bisa memahami bahwa proses tersebut bisa terjadi. Karena soal lahan itu atau tanah itu pasti akan bersengketa sampai dengan peradilan. Tapi sudah tercapai 65% Pak dari 1028 aset begitu ya tercatat ya. Sudah 65%. Optimis Pak 35% di tahun ini selesai? Ya kita maksimalkan pastinya, karena memang tugas kami untuk memaksimalkan itu. Oke, upayanya apa Pak untuk upaya mencapai sisa yang 35% itu? Tentunya kita memiliki satgas, satgas penyelesaian itu, kemudian juga kita dibantu oleh beberapa pihak yang terkait, terutama perangkat daerah selaku pengguna barang. Kita meminta untuk bisa lebih aktif lagi untuk melaksanakan penyelesaian. Ya, karena memang kalau hanya sebatas bidang BMD yang melakukan, itu tidak bisa optimal karena data-data pengadaan lahan ataupun pelimpahan itu semuanya ada di pengguna barang atau perangkat daerah. Jadi harus bekerja sama dengan baik oleh kita. Nah ini kita sedang bangun itu untuk bisa memaksimalkan itu. Oke, jadi PR sampai akhir tahun 2023 nih ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, kalau bentuk koordinasinya dengan kan BMD tentu tidak bisa bekerja sendiri Pak ya? Perlu juga koordinasi antar bidang maupun antar instansi begitu. Bahkan mungkin melibatkan juga pemerintah kabupaten kota begitu ya Pak ya? Bagaimana Pak bentuk koordinasinya? Kami memiliki beberapa dukungan supporting terhadap bagaimana kita mengkreasikan kekompakan. Kita coba untuk nanti dalam waktu dekat juga akan membentuk forum untuk pengelola BMD se-Provinsi Banten. Kita akan coba tekankan bahwa kita merupakan bagian yang sama dengan pekerjaan yang sama, dengan kondisi yang sama. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang kita akan coba bangun sama stakeholder. Oke. Ya Pak, mungkin menjelang closing nih, target apa sih yang ingin dicapai dari, ini baru tahap perencanaan ya Pak ya, untuk optimalisasi pemanfaatan aset, supaya nanti ketika pelaksanaannya maksimal gitu Pak. Target dan upaya. Target dan upaya. Kami targetkan untuk di tahun 2024 ini, setelah hasil appraisal ditetapkan, maka kita akan mengetahui berapa jumlah yang bisa kita dapatkan dari sisi anggaran. Dan juga sisi itu kita juga akan memaksimalkan pemanfaatan 20 unit lahan yang akan kita coba optimalkan untuk dikerjasamakan atau disewakan.
Dan kami juga berharap bahwasanya semua pihak dalam hal ini Pemprov Banten, dari sisi DPRD Provinsi Banten, kemudian juga para investor-investor ini bisa bersinergi dengan kami untuk bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Banten. Oke, mudah-mudahan perencanaannya matang, pelaksananya pun lebih maksimal lagi Pak ya di 2024. Amin. Terima kasih sekali Pak Berli sudah sharing informasi mengenai optimalisasi pemanfaatan aset di Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan atau mendukung peningkatan PAD khususnya di 2023 dan 2024 begitu ya Pak ya. Ya, kita lanjutkan lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Bidang BMD atau Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Banten, dan podcastnya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kasih.